Jas. Ini mau lihat gak? Ini ada sungai kotor banget sih. Wah, kok bisa ya? Perasaan kan dulu sungai ini nggak sekotor ini loh. Kan di dalam situ juga ada pabrik limbah besar. Oh, berarti ini disebabkan oleh limbah B3 industri, guys. Hah? Apa itu? Emang itu berbahaya? Nah, mari kita bahas. Nah, pertama, limbah B3 adalah kesingkatan dari bahan beracun dan berbahaya. Dan limbah B3 industri adalah sisa-sisa dari proses industri yang mengandung zat berbahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Nah, limbah B3 ini bersifat beracun, mudah terbakar, reaktif, dan juga korosif, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran bagi lingkungan dan juga risiko kesehatan. Berapa contoh limbah B3 yang sering dihasilkan oleh industri, yaitu telur kimia seperti benzena dan toluena? Nah, kedua, logam berat seperti merkuri, timbal, kromium, dan juga kadmium. Dan ketiga, oli bekas dan aki bekas dari mesin industri. Nah, yang keempat, asam basa kimia kuat seperti asam sulfat atau natrium hidroksida. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah B3 dapat menyebabkan pencemaran pada air, tanah, dan juga udara. Karena ketika limbah industri B3 ini masuk ke lingkungan seperti sungai, itu akan menurunkan kualitas air di dalamnya serta membahayakan makhluk hidup di dalamnya. Nah, akibat limbah B3 industri, manusia bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan, misalnya kanker atau kerusakan organ dalam, seperti hati ataupun ginjal. Oleh karena itu, limbah B3 industri ini harus ditangani dengan cara yang tepat. Nah, yang pertama, limbah B3 industri harus dipisah dari limbah biasa. Kedua, limbah itu harus disimpan dalam wadah khusus yang dilaporkan dan dinamakan. Ketiga, limbah harus diangkut ke dalam TPS limbah B3. Dan yang terakhir, limbah harus diolahkan oleh fasilitas pengolahan limbah B3 yang berizin. Nah, oleh sebab itu, mari sebarkan kesadaran tentang limbah B3 industri. Karena kesadaran kita pada hari ini menentukan bumi kita di masa depan. Terima kasih.